Tuhan lewat Musa. Pembacaan dari kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau sendiri atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan pada hari ke-7 Ia beristirahat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi, tetapi bagi mereka yang dipanggil, Kristus adalah hikmat Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yahudi mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi, tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat,
Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua, dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena kasih inilah kita menjadi putra-putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja Allah, Bapa, semoga rahmat cinta kasih-Mu membangkitkan rasa syukur dalam hati kami atas segala anugerah yang kami terima daripada-Mu, dan menggerakkan kami untuk berani berbagi hidup dengan sesama kami. Kami mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi masyarakat, Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing masyarakat kami agar lebih mengutamakan cinta kasih dalam setiap langkah hidup. Kami mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudari separuh yang telah meninggal dunia, Bapa, semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang kepadamu diperkenankan mengalami kebahagiaan abadi yang dijanjikan oleh Kristus sendiri. Kami mohon. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, Bapa, semoga setiap langkah hidup kami selalu dijiwai oleh semangat cinta kasih seperti Kristus yang telah menyerahkan hidupnya demi keselamatan kami karena kasih-Nya. Kami mohon. Dengarkanlah doa-Mu ya Tuhan. Mari kita aturkan doa-doa atau ucap-ucap pribadi kita masing.